good morning everyone. Hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada 3 poin yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Yang kedua, implementasi Pancasila. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Secara sederhana, sistem diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Sistem nilai diartikan sebagai konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai suatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dianggap baik. Yang kedua, implementasi Pancasila. Implementasi diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi Pancasila termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 dimensi nilai utama. Yang pertama, dimensi spiritual. Dimensi spiritual diartikan sebagai bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Yang kedua, nilai kultural. Nilai kultural diartikan sebagai bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, dimensi institusional. Dimensi institusional adalah Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang selanjutnya C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengkajian Pancasila secara filosofis untuk mencapai hakikat atau makna yang terdalam dari Pancasila. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada sila yang pertama sampai sila yang kelima. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk sosial, karena manusia mempunyai sifat yang universal. Sifat yang universal itu maksudnya sifat yang umum, yang tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, merasa senasib dan sepenanggungan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu hakikat demokrasi, di mana demokrasi di sini diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contohnya pemilu. Yang kedua, permusyawaratan. Permusyawaratan diartikan sebagai mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama atau musyawarah. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
Oke, yang selanjutnya di sini ada tugas nomor 1 sampai dengan nomor 3. Jadi, dikerjakan secara sistematis dan berurutan. Oke. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Good morning.